Halo, saya Justin Stewart Leonardo masih akan melanjutkan pembahasan fisika kelas 10, masih di bab dinamika partikel. Pada video kali ini kita akan membahas subbab 7.6 mengenai kasus gaya tegangan tali di bidang datar. Jadi kasus gerak benda yang dihubungkan dengan tali, ini sebenarnya mirip dengan gaya kontak yang sifatnya aksi-reaksi, sebagaimana telah kita bahas pada video yang terdahulu. Bedanya, gerak benda kali ini dihubungkan dengan tali, namun cara pengerjaannya sama atau mirip dengan gaya kontak, yaitu kita harus menggambar free body diagram untuk meninjau bagaimana gaya-gaya tersebut bekerja pada sistem benda yang dihubungkan dengan tali. Langsung saja kita mulai ke contoh soal berikut ini. Untuk contoh soal yang pertama, 3 buah balok dengan massa masing-masing, yaitu massa benda P adalah 4 kg, kemudian massa benda Q adalah 8 kg, dan massa benda R adalah 12 kg. Terletak pada lantai dasar yang dihubungkan dengan tali seperti pada gambar di bawah ini. Jadi balok R ditarik kemudian dengan gaya horizontal F sebesar 120 Newton ya. Dan apabila koefisien gesek kinetik ketiga balok dengan lantai adalah sama juga, yaitu sebesar 0,3, maka tentukan percepatan sistem. Jadi, cara pengerjaannya itu mirip seperti gaya kontak. Oleh karena itu, di sini kita harus meninjau gaya-gaya apa saja yang bekerja ya. Nah, kita harus menganggap ketiga balok yang dihubungkan dengan tali ini sebagai satu sistem. Oleh karena itu, kalau kita gambarkan gaya-gaya luar yang bekerja tanpa talinya, itu adalah FP, FQ, di sini gaya geseknya ya, dan gaya F tentunya. Gaya F, gaya tarik yang terjadi di balok R. Dan oleh karena itu, kalau kita buat free body diagramnya ini akan seperti ini. Jadi kita akan meninjaunya secara terpisah satu-satu ya. Mulai dari benda P, kemudian benda Q, dan benda R di sini. Seperti itu. Kemudian, untuk mencari percepatannya, kita meninjau sistem benda yang dihubungkan dengan tali tersebut sebagai satu buah sistem yang tidak kita lepas benda-bendanya. Jadi, kita tidak menggambar free body diagram, oleh karena itu kita bisa tuliskan untuk mencari percepatan, persamaan geraknya itu adalah sigma F sama dengan M kali A, di mana M-nya adalah massa totalnya. Dan kita bisa tulis di sini sigma F sama dengan M kali A. Atau dengan kata lain, F dikurangi gaya gesek di P, kurangi gaya gesek oleh benda Q, gaya gesek oleh benda P, gaya gesek oleh benda Q, dan gaya gesek oleh benda R. Ini mesti sama dengan massa total dikali dengan percepatannya. Seperti itu. Dan kalau kita masukkan angka-angkanya seperti ini, 120 itu adalah M-nya, dan mu K-nya adalah 0,3, dikali massa totalnya, ini kalau dijumlahin 24, kali gravitasinya 10, sama dengan massa totalnya 24 kali A. Kalau kita hitung, A-nya nanti dapat 2 meter per second kuadrat. Ini adalah percepatan sistem. Sistem tuh satu kesatuan benda P, benda Q, dan benda R. Kemudian kita akan meninjau bendanya secara terpisah ya, satu persatu. Dan kita akan menentukan tegangan tali yang menghubungkan benda P dan benda Q atau T1, dan ini T2 ya. Kemudian kita akan meninjau balok P di sini. Balok P yang akan kita tinjau ini, kita perhatikan gaya yang menyebabkan benda bergerak di sini ada 3. Ada 4 ya, ada 4 gaya, maaf. Ada gaya normal, gaya berat, gaya tegangan tali, dan gaya gesek. Tapi yang menyebabkan bendanya bergerak itu ada 2 saja, yaitu TPQ dan gaya geseknya gitu. Kita bisa tulis TPQ dikurangi FP sama dengan massa P dikali A. Sehingga sebagai akibat, untuk mencari TPQ kita tinggal pindahkan saja min FP-nya ke ruas sebelah kanan, dan TPQ itu akan sama dengan gaya geseknya, yaitu mu
dikali normal, mu-nya 0,3, normalnya 40, tambah massa benda P-nya adalah 4, dikali percepatannya telah kita dapat tadi 2 ya. Jadi kalau kita hitung, hasilnya adalah 20 Newton. Kemudian kita akan mencari gaya tegangan tali yang menghubungkan balok Q dan balok R. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan dua alternatif. Kita bisa meninjau balok R-nya, balok Q dulu di sini ya. Kalau kita meninjau balok yang Q di sini, bisa kita perhatikan yang saya lingkari ya, yang ini. Kita meninjau balok Q di sini, maka ada gaya-gaya yang menyebabkan balok Q bergerak. Itu ada 3 gaya ya. Gaya apa saja? Sini ada gaya TPQ, gaya TQR, gaya FQ, dan gaya normal dan gaya berat. Ini tidak menyebabkan benda bergerak ya. Dan kita lihat di sini ada 3 buah gaya, dan arah TPQ itu berlawanan dengan TQP. Sifatnya aksi-reaksi juga. Jadi kita bisa tulis, karena kita meninjau balok Q, maka sigma F-nya itu akan sama dengan MQ dikali A, massa benda Q dikali percepatan sistem. Jadi TQR di sini, TQR atau T2 yang ini, dikurangi TPQ. Saya ambil TQR positif, arahnya ke kanan, yang searah dengan gerak ya, karena percepatannya ke kanan. Kemudian dikurangi gaya geseknya, FQ itu akan sama dengan MQ dikali A. Oleh karena itu, karena yang ditanyanya adalah TQR, maka di sini TQR-nya itu akan sama dengan TPQ tambah FQ tambah MQ kali A. Seperti itu. Dan TPQ-nya kita udah dapat 20, FQ-nya mu kali normal, dan MQ-nya itu adalah 8 dikali A-nya 2. Kalau kita hitung, 16 tambah 24 tambah 20 hasilnya 60 Newton. Atau alternatif kedua, kita bisa menggunakan balok R di sini, yang tentunya jauh lebih mudah karena gaya-gaya yang bekerja pada balok R itu lebih sedikit bila dibandingkan dengan gaya yang bekerja pada balok Q. Jadi, dari sini, untuk balok R-nya, kita tulis persamaan geraknya adalah sigma F akan sama dengan MR dikali A. Dan gaya bekerjanya di sini ada 3. Ada 3 juga ya, ada 3 juga ya. F dikurangi F3, itu F3-nya itu adalah FR maksudnya ya. Dikurangi TQR akan sama dengan MR kali A. Dan di sini kita bisa tulis TQR-nya mestilah sama dengan F min F3 min MR kali A. Dan hasilnya tentu akan sama dengan 60 Newton juga karena sifatnya aksi-reaksi. Jadi kalau kita hitung, TQR-nya itu akan sama dengan 120 Newton dari gaya F-nya dikurangi mu dikali normalnya, mu-nya 0,3 kali 12 kali 10. Itu kalau kita hitung hasilnya 36 dikurangi massa R-nya 12 kali percepatan sistemnya 2. Jadi 120 dikurangi 60, hasilnya juga 60 Newton. Oke, demikian pembahasan kali ini mengenai gerak benda yang dihubungkan dengan tegangan tali. Prinsipnya sama seperti gaya kontak. Dan untuk meninjau ketiga balok ini kita bisa pisahkan satu persatu juga ya, seperti yang tadi. Berikut ini ada satu soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk kalian coba kerjakan ya. Ini sama pengerjaannya seperti soal yang barusan kita bahas. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.